Eee, ini saya baru masuk sekitar bulan yang lalu, Pak, di ISSP ini saya lihat sih sepertinya cukup murah ya jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Nah, ini saya juga lihat ada perubahan dari tadinya hutangnya lebih tinggi daripada equity, sekarang berubah jadi lebih Sebaliknya. besar equity-nya dan profit-nya juga naik. Heeh, sebaliknya. Nah, ini menurut Bapak bagaimana ini ke depannya dengan prospek ISSP ini, Pak? Terima kasih. Ya, ini kebetulan ISSP ini salah satu yang saya rekomen dan saya sendiri punya barangnya ya. Di, tapi ya belum profit, average-nya masih di 290 kalau nggak salah. Sekarang terakhir itu masih 300-an, 310 apa 320. Nah, eh, Ya. ISSP ini bergerak di bidang apa Pak Suliono? Tahu nggak? Baja, Pak. Baja, dia produksi baja, dominannya di pipa ya, Pak ya, kalau nggak salah, Pak ya. Dia produksi Pipa. baja Dan atau produksi pangsa pipa pasarnya baja? hampir 90% domestik ya. Oke, Pipa, pipa baja ya. jadi gini, ISSP itu bukan produksi baja, tapi dia membeli baja dari Krakatau Steel atau dari Bao Steel, dari perusahaan baja gitu ya. Lalu baja Ya. itu digulung menjadi pipa. Jadi kan banyak perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Dia tidak Ya. memproduksi besi dan baja dari nol, bukan. Tapi justru dia beli baja lalu dia bentuk. Nah, ISSP itu membeli baja dari Krakatau Steel dan lain-lain, lalu dibentuk menjadi pipa. Pipa baja ini gunanya untuk apa? Untuk pipa gas, untuk pipa air minum, pipa minyak, dan tiang listrik. Tiang listrik atau tiang telepon, Ya. menara telekomunikasi. Itu kan banyak yang dari apa? Besi baja seperti itu gitu ya. Nah, tahun 2021 ini jadi gini, secara historis ISSP ini kinerjanya selama ini tidak konsisten, tidak cukup bagus. Karena apa? Karena eh apa ya? Ya permintaan produknya dia itu kan spesifik banget gitu loh. Bukan baja tapi pipa baja. Jadi kadang ada perusahaan beli tapi tahun depannya nggak beli lagi seperti itu. Kan kalau misalnya udah sekali beli ya sudah. Kalau tidak ada project lagi, nggak ada bikin jaringan pipa lagi, ya berarti sudah tidak diteruskan lagi. Cuman begini, pada tahun 2021 ini saya perhatikan salah satu konsumen terbesarnya ISSP ini siapa Pak? Pegas, perusahaan gas negara. Nah, Pegas ini sejak sekitar 2019, 2020 dan juga 2021, dia itu mulai fokus lagi ke bisnis utamanya, terutama setelah perusahaan bergabung dengan Pertamina. Jadi sebelumnya itu kan Pegas itu langsung dimiliki oleh pemerintah. Tapi ada pembentukan holding energi, Pegas itu diakuisisi oleh Pertamina, jadi sahamnya pemerintah dipindahkan ke Pertamina, sedangkan di sisi lain anak usahanya Pegas, anak usahanya Pertamina di bidang distribusi gas, namanya itu Pertagas. Pertagas ini diletakkan di bawah Pegas. Jadi Pegas fokus hanya di distribusi dan transmisi gas. Sebelumnya Pegas ini punya anak usaha namanya Saka Energi. Saka Energi ini di bidang hulu. Jadi bukan distribusi tapi produksi gas. Produksi gas. Tapi produksi gas ini tekor terus, rugi terus. Eh, malah bikin rugi gitu. Yang untung tetap dari distribusi gasnya. Nah, sejak pembentukan holding itu ya Saka Energi masih dipegang oleh Pegas, tapi udah nggak dikembangkan lagi lah, dibiarin aja. Ibaratnya sih saham nyangkut gitu, jadi nggak diapa-apain lagi. Nah, tapi perusahaannya fokus di distribusi gas lagi. Fokus lagi membangun jaringan pipa lagi di Riau sana, di Dumai dan seterusnya. Jadi sekarang lagi banyak proyek itu Pegas itu untuk bangun-bangun jaringan pipa gas seperti itu. Artinya ya penjualannya ISSP naik dan kemungkinan masih akan lanjut naik sampai nanti tahun 2022 dan seterusnya. Terutama apa? Karena sekarang konstruksi itu ya, meskipun kinerja konstruksi masih pada jelek, tapi juga mulai dikebut lagi.
Kalau misalnya ada bikin jalan tol segala macam, kan butuh itu untuk lampu penerangan, untuk tiang listrik segala macam, itu juga sama dari ISSP. Itu dia market leadernya seperti itu. Jadi meskipun kinerjanya secara track record kurang bagus, tapi prospeknya menarik untuk saat ini. Untuk saat ini ISSP itu menarik dan sejak awal valuasinya murah. Sekarang PBV-nya masih 0,5, 0,6, tapi waktu dia belum naik ya, masih di 200-an itu malah cuma 0,4 ya. Tapi sekarang pun di harga 300 masih murah. Kalau misalnya PBV-nya 1 kali saja, nggak perlu 1,3, ya berarti kan harusnya 500 perak harga ISSP ini. Nah, terus yang saya perhatikan lagi apa? Selain prospeknya tadi. ISSP ini dia itu masih saudara dengan Baja. Sarana Sentral Bajatama. Nama perusahaan kode sahamnya itu Baja atau apa ya? Coba saya lihat. Baja. Ya. Nah, ada saham kodenya itu Baja ya. Harganya kemarin masih di 50 perak, sekarang udah tinggi sekali, sudah sampai 400, tapi sekarang lagi turun-turun terus. Nah, jadi pemiliknya sama. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang di bidang baja itu kan biasanya rata-rata di Jawa Timur, Pak. Di Sidoarjo itu gitu loh. Nah, kalau baja itu Sarana Sentral Bajatama itu dia beli baja lalu dibikin apa? Dibikin jadi baja ringan, spandek itu untuk ini loh, untuk bikin rumah itu loh. Untuk apa namanya? Rangka atap dan seterusnya, rangka atap dan seterusnya. Tapi kalau ISSP bikin pipa. Jadi bidangnya sedikit berbeda, tapi sama-sama beli baja lalu dibentuk kan gitu, ya seperti itu. Nah itu ternyata pemiliknya sama. Dan apa yang dilakukan oleh pemilik baja ini? Dia reg issue, dia setor dana lagi. Kemungkinan ya kalau dia berani nyetor dana lagi seperti itu, ya berarti kemungkinan memang niat nambah modal, niat ekspansi, bikin pabrik baru lagi dan seterusnya. Kemungkinan karena memang permintaannya lagi tinggi-tingginya. Seiring dengan banyaknya juga orang bikin rumah atau renovasi rumah. Kalau untuk yang baja ya, kalau untuk ISSP kan untuk bikin pipa-pipa itu tadi seperti itu. Nah, jadi kemungkinan ya, mudah-mudahan sih ini bukan prediksi, lebih ke harapan seperti itu. Kalau kinerjanya ISSP ini memang terus bagus sampai akhir tahun, dan nanti di tahun 2022 juga bagus lagi gitu, ya sahamnya bisa naik sampai berapa aja. 500 itu minimal, maksimalnya bisa sampai berapa saja. Dan apa namanya, ketika kemarin ini IHSG naik tinggi, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, naik tinggi karena asing masuk. Asing masuknya kemana sih? Ya ke perbankan, ke batubara, iya kan? Ke saham-saham yang memang market cap-nya besar dan juga populer. ISSP ini nggak akan masuk ke situ gitu, asing itu nggak akan masuk ke situ. Jadi dia naiknya belakangan. Tapi nanti kalau memang laporan keuangan kuartal 3 keluar dan hasilnya bagus, mudah-mudahan sekali lagi ya. Jadi ini analisanya bisa berubah total kalau misalnya ternyata nanti di kuartal 3 hasilnya tidak sesuai harapan. Tapi kalau memang hasilnya bagus, ROE-nya tetap besar, labanya tetap naik, sahamnya minimal ke 500, dan setelah itu kalau nanti di kuartal 4 atau di 2022 kinerjanya masih lebih bagus lagi, ya harganya akan naik lebih tinggi lagi. Saya sendiri terus terang paling suka saham-saham model begini. Jadi saham dari perusahaan yang tidak terlalu populer, tapi lalu kinerjanya mungkin tidak terlalu bagus di masa lalu, tapi kinerjanya saat ini bagus. Terus nggak ada masalah tuh, nggak ada utang ya, nggak ada goreng-goreng saham, nggak. Jadi manajemennya ya udah bikin baja, bikin pipa, seperti itu selesai, nggak ada aneh-aneh gitu loh. Dan apa? Nggak banyak ngomong, nggak ada beritanya juga kan di media atau di internet apa segala macam. Humasnya ini nggak promosi gitu, oh ISSP bagus apa segala macam gitu. Jadi mereka fokus di bisnisnya aja seperti itu. Terus harga nominalnya rendah, ratusan rupiah. Saham 300, dari 300 ke 500 itu lebih gampang Pak, daripada dari 3.000 ke 5.000, ngerti nggak? Padahal secara persentase sama kan? Ngerti nggak? Dari 3.000 ke 5.000 berarti kan 70%. Dari 300 ke 500, 70% juga. Tapi biasanya saham dengan harga nominal lebih rendah itu lebih enteng naiknya. Tentu saja kalau misalnya sahamnya bagus. Cukup Pak Sulyono?
Ya, cukup. Terima kasih, Pak.